Pada pukul 9 pagi ini akan ada serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Anggi Mendarwan di gedung Kementerian Keuangan. Selamat pagi Nanda. Nanda, bisa Anda informasikan atau Anda ceritakan bagaimana persiapan serah terima jabatan Menteri Keuangan di pagi hari ini? Selamat pagi Adisti, kalau saya melihat bagaimana persiapan saat ini di Aula Mezanin Gedung Kementerian Keuangan memang sebenarnya sudah rampung, hanya tinggal pelaksanaannya saja. Untuk pelaksanaannya diundur Adisti bahwa nanti akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetapi demikian kalau saya melihat sudah ada beberapa eselon 1 dan juga beberapa jajaran sudah tiba di sini untuk kemudian mengikuti pelaksanaan prosesi serah terima jabatan nanti pada pukul 10 pagi. Nah, ini menjadi menarik tentunya Adisti dan juga saudara bagaimana nanti aula ini yang sudah lama sebenarnya tidak ada agenda ataupun acara terkait dengan serah terima jabatan, mengingat posisi dari Sri Mulyani yang menduduki sebagai Menteri Keuangan sudah cukup lama. Tadi juga mendapatkan cerita dari beberapa karyawan ataupun pegawai begitu yang bekerja di sini, yang ini merupakan perdana kembali setelah memang cukup sekian lama Sri Mulyani menduduki sebagai Menteri Keuangan. Kalau saya jabarkan total bisa 17 tahun lebih sebenarnya Adisti dan juga saudara, dimulai dari era SBY di tahun 2005, kemudian memang sempat hengkang ataupun hiatus di politik nasional di tahun 2010 untuk kemudian dipercaya oleh Bank Dunia menjadi direktur pelaksana sehingga dipanggil kembali ke tanah air oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di tahun 2016 sampai dengan 2 periode di jabatan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sehingga dipercaya kembali di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2024 sehingga akhirnya saat ini posisinya diganti oleh Menteri yang baru Purbaya Yudi Sadewa. Adisti dan juga saudara, kalau melihat bagaimana di Kementerian Keuangan saat ini sembari menunggu, juga tentunya ingin bertanya apakah Menteri yang baru nantinya setelah serah terima jabatan akan ada kegiatan langsung ataupun giat langsung sebagai menteri. Tampaknya ada, kalau melihat bagaimana nanti salah satunya adalah dari agenda di DPR RI, ia akan rapat kerja bersama dengan Komisi 11 di sekitar pukul 1 siang membahas mengenai anggaran. Nah, ini menarik tentunya untuk kita cermati nantinya setelah acara Sertijab ini, Adisti dan juga saudara. Nah, kalau Sertijab berbicara kembali mengenai atau menyinggung mengenai peran Sri Mulyani di kancah atau ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan di tanah air. Cukup banyak sekali kalau kita ingin mengulas penghargaan sebagai Menteri terbaik di Asia hingga wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia. Torehan prestasinya cukup banyak atau bisa dibilang tidak sedikit sebenarnya Adisti, khususnya prestasi makro, bagaimana mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberikan kepercayaan pada investor. Investor Adisti, ini menarik untuk kemudian kita cermati bagaimana kepemimpinan menteri yang baru akan menjaga komunikasi, menjaga kepercayaan dari investor sendiri. Ini penting untuk menteri yang baru bisa mengelola untuk para investor, khususnya tentunya investor asing. Seperti kita tahu Adisti, beberapa bulan ini pemerintah baru saja menerbitkan obligasi global. Beberapa kejadian di akhir Agustus sampai di awal September ini juga menjadi perhatian juga untuk investor. Bahkan ada efek kejut juga, shock tambahan terhadap pasar khususnya, apalagi setelah kemarin Presiden mengumumkan adanya pergantian Menteri Keuangan yang baru. Nah, ini juga terlihat sebenarnya kemarin Adisti di pasar sudah mulai bereaksi adanya pelemahan rupiah IHSG yang ditutup melemah begitu. Pasar mencerna menteri yang baru ini seperti apa, karena beliau sendiri yang merupakan kepala LPS dengan backgroundnya profilnya berbeda dengan pengawasan bank, di mana Kementerian Keuangan adalah bergerak di fiskal. Jadi ada beberapa hal yang menjadi PR tentunya untuk menteri yang baru saat ini, yakni tekanan inflasi,
potensi resesi sampai dengan gejolak geopolitik, belum lagi kita berbicara mengenai apa yang menjadi prioritas pemerintahan pusat saat ini, seperti program-program yang diprioritaskan, makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sampai dengan Danantara. Nah, jadi ini menarik untuk kita cermati bagaimana menjaga kepercayaan investor, itu yang pertama, bisa menjadi salah satu poin. Kemudian juga kesinambungan sekaligus inovasi apa yang akan diberikan oleh menteri yang baru, apalagi saat ini sudah berada di panggung kebijakan nasional. Nah, estafet kepemimpinan fiskal akan berpindah tangan, Adisti dan juga saudara, dari Sri Mulyani ke Purbaya Dwi Sadewa. Kita akan melihat bagaimana nanti prosesinya. Yang pertama tentu dari Sertijab ini, karena kembali lagi bahwa nanti Sertijab akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi kemarin kita sudah melihat bagaimana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan begitu ya, memberikan penjelasan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa langkah-langkah strategis yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini kepada wartawan, langkah strategis yang jangka pendek dan juga jangka menengah hingga jangka panjang begitu, termasuk soal bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi, itulah yang kemudian juga dinantikan. Betul sekali Adisti, itu yang menjadi poin yang benar-benar kita cermati. Tapi kemarin ketika sudah ada pergantian nama itu, calon menteri yang baru Purbaya Yudi Sadewa datang ke Kementerian Keuangan begitu, memang melakukan preskon, tidak banyak yang ia sampaikan mengenai strategi ke depannya. Hanya saja ia menyampaikan optimisnya akan mendukung rencana di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini untuk mendukung ekonomi tumbuh 8%. Nah, sedari itu yang ia fokuskan saat ini adalah di momen serah terima jabatan yang memang masih akan berlangsung hari ini, Adisti, adalah dengan Kulo Nuwun. Ia menyampaikan Kulo Nuwun ingin bertemu dengan Sri Mulyani untuk kemudian bisa berkomunikasi secara dalam, lebih mendalam lagi, yang sebenarnya ini akan kita tanya apakah sudah melakukan Kulo Nuwun atau bertemu dengan Sri Mulyani sedari kemarin ataukah memang baru pagi hari ini, karena nanti di belakang saya Adisti bahwa keduanya ini akan dijajarkan antara menteri yang baru dan juga menteri yang lama untuk kemudian estafet kepemimpinan seperti itu. Jadi langkah ke depannya ini yang sebenarnya kita akan cermati, apalagi dengan tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kemudian caranya untuk bisa menumbuhkan ekonomi sesuai dengan apa yang menjadi fokus dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pertumbuhan 8%, seperti apa di tengah situasi di tanah air yang seperti ini, di tengah situasi geopolitik seperti saat ini juga menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh untuk menteri yang baru untuk bisa menggantikan, apalagi dengan track record dari menteri yang sebelumnya juga sudah menorehkan cukup banyak prestasi. Jadi ini menjadi banyak ataupun hal yang benar-benar harus dicermati kemudian Adisti untuk menteri yang baru agar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, bisa menumbuhkan ekonomi yang menjadi prioritas saat ini, fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, dan juga dengan menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Adisti. Oke, baik, nanti kita akan update lagi perkembangan dari sana terkait dengan serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa yang rencananya akan dilakukan pada pukul 10 pagi ini. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Anggi Mendarwan melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Keuangan.